Paguyuban Deposan Kerahiman Ilahi adalah acara program dari Paguyuban Deposan Kerahiman Ilahi Keuskupan Tanjung Karang yang memang dicanangkan, diprogramkan 2 tahun sekali. Tetapi karena pandemi menyerang kehidupan kita dalam berbangsa, bertanah air, bernegara, juga beragama, tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia, maka acara Temu Akbar yang dicanangkan 2 tahun sekali mengalami keterlambatan, sehingga yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 mundur menjadi 2022 karena kami terakhir mengadakan Temu Akbar itu di Wehalim, yaitu tahun 2018, maka di Sidomulyo ini tahun 2022. Mengapa diadakan Temu Akbar? Ini adalah program yang merupakan realisasi dari harapan Bapak Uskup Emeritus bahwa untuk mengadakan kelangsungan hidup berpaguyuban memang harus ada atau harus sesering mungkin diadakan pertemuan. Bapak Uskup menyarankan pertemuan 1 tahun 2 kali. Kami pernah melaksanakan program tersebut yaitu pada saat Pesta Kerahiman Ilahi bulan April dan pada saat wafatnya Santa Faustina bulan Oktober. Tetapi seiring dengan berjalannya dan berkembangnya waktu, kami tidak bisa melaksanakan setiap tahun mengingat ekonomi yang semakin sulit. Untuk itu kami sepakati bahwa program dibuat 2 tahun sekali. Program ini bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar bertemu dan makan-makan, tetapi dalam kegiatan kami laksanakan dengan banyak hal. Antara lain ada baksos, ada juga lomba-lomba, dan juga ada seminar-seminar. Pernah kami adakan seminar atau workshop mengundang romo-romo yang berkompeten. Romo dari luar pernah kami undang Romo Jos Kokoh Prihatono. Kemudian romo dalam Keuskupan Tanjung Karang sendiri kami pernah mengundang antara lain Romo Ratno STY, itu memberikan kami mengenai pembelajaran kitab suci, jadi kami mengikuti workshop bersama beliau. Kemudian juga kami mengundang Romo Andre, Romo Wawan, Romo Marino, Romo Rio, semuanya memberikan rekoleksi dan memberikan materi-materi mengenai pemahaman, baik pemahaman terhadap kehidupan sehari-hari, pemahaman terhadap beriman, juga mengenai bagaimana berdevosi yang benar. Diharapkan dengan mengadakan seminar-seminar atau workshop, para devosan Kerahiman Ilahi menjiwai, menghidupi dan menggeluti devosi itu dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baksos yang sering kami lakukan antara lain adalah kesehatan gratis, kemudian juga hitanan massal, juga pemeriksaan darah atau golongan darah. Kemudian juga pernah baksos berbagi dan penggalangan dana dari pakaian layak pakai. Juga kami adakan berbagi untuk lansia dan juga untuk anak-anak. Di
Di samping itu juga kami adakan lomba-lomba antar UP, antar stasi, antar paroki. Antara lain lomba senam, lomba merangkai bunga, lomba baca puisi Santa Faustina, dan juga lomba bercerita kitab suci. Semuanya itu dilakukan di berbagai daerah tempat kami mengadakan temu akbar itu. Bermacam-macam, seperti hari ini tidak diadakan lomba-lomba tetapi hanya pentas seni dengan atraksi-atraksi. Tetap diadakan penilaian, tetapi penilaiannya secara tersembunyi untuk penampil terbaik. Yang lalu ketika di Wehalim diadakan lomba senam dan lomba merangkai bunga serta lomba membuat rosario. Semuanya menjadikan Devosan senang di dalam temu akbar, karena memang bukan hanya sebagai temu kangen yang hanya makan-makan saja, menghabiskan uang, tetapi dalam pertemuan itu juga diadakan keguyuban ya, kebersamaan dalam pengembangan ya iman dari para devosan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kali ini, hari ini yang mengikuti temu akbar sejumlah 1.257 orang, ditambah dengan umat ya, bersama umat yang ada di Sidomulyo. Umat di Sidomulyo 256, sedangkan sisanya adalah Devosan Kerahiman Ilahi se-Uskupan Tanjung Karang. Bu, terakhir apa sih seruan untuk peserta semua ini di temu akbar ini yang perlu ditularkan untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk devosia? Seruannya adalah yang pertama supaya tetap ada jalinan kasih satu sama lain, keakraban satu sama lain, kebersamaan satu sama lain, dan terlebih adalah kerendahan hati. Mau saling ngemong, saling memperhatikan, dan saling peduli. Itu yang selalu digaungkan di dalam berdevosi kerahiman ilahi. Jadi roh dari kerahiman ilahi itu harus tetap dinyalakan di hati para devosan, yaitu roh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan itu sudah memulai mencintai sesama tanpa membeda-bedakan. Maka kita sebagai devosan kerahiman ilahi juga harus mencintai sesama tanpa membeda-bedakan. Maka di dalam keguyuban itu para devosan, terutama yang ketempatan, itu sudah menunjukkan kerjasama baik dalam kepanitiaan. Itu yang bekerja bukan hanya yang Katolik saja, tetapi juga yang Muslim, bahkan yang Buddha, yang Hindu juga ikut ambil bagian. Untuk misalnya membuat panggung, misalnya untuk menyusun tempat untuk parkir, misalnya untuk bergotong royong membersihkan tempat-tempat yang dipakai untuk pertemuan dan sebagainya, itu dikerjakan bersama-sama. Yang masak pun itu ada yang berjilbab juga ikut ambil bagian memasak. Jadi memang kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita ini mengikuti, bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Jadi Allah berfirman, cintailah sesamamu manusia tanpa membedakan, karena aku sudah mencintaimu. Maka kita pun juga harus mencintai sesama tanpa membeda-bedakan, sebagai pengikut Kristus, Sang Kerahiman Ilahi. Supaya teratur. Ya, maju aja. Silakan. Ya. Dan juga puji Tuhan, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas kerjasama seluruh tim, baik dari panitia pusat, panitia pelaksana, dan koordinator, terutama keamanan juga berjalan dengan baik. Konsumsi juga begitu kompak, solid. Terus semua donatur kerjasamanya juga sangat membantu sekali, baik dari perorangan, kelompok, dewan pastoral,
terus Setasi, dan juga mungkin dari kelompok-kelompok di Deposan yang lain. Ini yang sangat mendukung kegiatan Temu Akbar PTKI di Stasi Rawas 8 khususnya tahun ini. Pak Masuk berani nih mau jadi tuan rumah. Prosesnya seperti apa waktu persiapan, suka dukanya Pak? Boleh ceritain deh. Prosesnya kami awalnya memang dadakan ya. Tadinya kan di Sidoarjo. Dan setelah itu Ibu Vivi selaku Pamong Deposan Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo menyampaikan bahwa Sidoarjo belum siap untuk ketempatan Temu Akbar ini dan ditawarkan ke Stasi Rawas 8. Dengan ini saya selaku sedi liturgi di stasi ini, Rawas 8 ini, saya belum siap tanpa komunikasi dengan Bapak Stasi. Dengan setelah konfirmasi dengan Bapak Stasi, komunikasi, ya kenapa sesuatu yang baik kok ditolak. Jadi memang keberanian dari Bapak Stasi yang membuat acara ini bisa terselenggara di stasi kita. Jadi dengan ini kami selaku perangkat dari stasi ini, baik dari kring, terus seksi-seksi, baik liturgi, terus yang lainnya bekerja sama untuk dapat mensukseskan ini dengan beberapa kali rapat setelah pembentukan panitia. Memang suka ditanya, ada yang pesimis, bahkan apa yang mungkin terjadi. Tetapi ingat kata-kata Bu Puji Latin, Tuhan itu tidak diam. Yesus itu andalanku, dan terbukti hari ini benar. Dengan kerjasama, dengan keyakinan yang kuat bahwa Yesus itu menyertai, Kristus itu ada di tengah-tengah kita dapat melaksanakan ini dengan saya anggap sukses. Berkumpul di desa ini ya jauh banget lah ya, dari Jalan Pusat sana jauh sekali. Kita berkumpul di sini, walaupun ada yang kesasar kita sampai juga, walaupun ada yang berangkat jam 12 malam tadi sampai juga ke sini. Luar biasa. Inilah luar biasa yang dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak pada kesempatan ini dua hal saja ya. Senin tanggal 21 November kita akan diajak untuk mencanangkan Ardas tahun ke-6, tahun devosional. Pasti nanti akan ada yang diundang. Jadi pekerjaan kita tahun depan bertambah banyak karena tahun devosional. Jadi kita mendapat perhatian secara khusus dari Keuskupan bahwa nanti kita masing-masing harus mempunyai satu devosi, apakah Kerahiman Ilahi, Legio Maria, atau Rosario, atau yang lain-lain. Maka masih akan ada banyak yang bisa kita kerjakan sepanjang nanti tahun devosional dan tahun-tahun sesudahnya. Yang kedua, tadi malam ada yang mendengar radio Suara Wajar? Udah ini kita ada. Tadi malam saya umumkan di radio Suara Wajar bahwa ada kegiatan kita pagi hari di Rawas 8 ini. Maksud saya nanti termasuk yang ke tahun depan ini, ayo kita menyuarakan kerahiman ilahi juga melalui berbagai media termasuk radio kita. Ya, nanti minta ini masuk dari radio ini. Nanti minta jadwal kapan kita kerahiman ilahi bisa memperkenalkan diri kepada pendengar supaya kerahiman ilahi juga diketahui, dipahami oleh banyak orang, tentu bergiliran dengan para devosan yang lain. Nanti Mas Robert akan mengatur jadwalnya. Jadi kita siap-siap untuk tahun depan dan mari kita suarakan, mari kita memperkenalkan Tuhan yang rahim kepada kita semua. Tuhan membuka hatinya, maka mari kita juga membuka hati bagi kerahiman ilahi. Hari ini telah melaksanakan kegiatan yang begitu besar ya. Ini mengumpulkan sekian banyak orang dari seluruh wilayah di Provinsi Lampung ya. Tentunya ini sebuah kehormatan bagi kami warga Desa Rawas 8, khususnya
warga Candipuro pada umumnya, Bapak Ibu telah sudi hadir di tempat kami, ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini menambah barokah bagi kami, masyarakat Rawasapan dan seluruh masyarakat Candipuro, sehingga nanti Bapak Ibu bisa ikut juga mendukung. Yang paling penting mendoakan, ya, mendoakan supaya Candipuro ini bisa lebih maju dan sejahtera. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di luar sana itu ada beberapa ormas. Ada beberapa ormas dari Nahdlatul Ulama, ada ormas dari Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya. Tentunya ini berterima kasih. Ini menggambarkan bahwa di sini ada kerukunan, sekalian. Ada kerukunan, ada saling, ada solidaritas di sini, ada kebersamaan, dan tentunya kebersamaan ini yang harus sama-sama kita jaga. Kekompakan ini harus kita sama-sama jaga, karena hanya dengan kebersamaan, kalau kita rukun, damai, mudah-mudahan pembangunan Indonesia bisa berjalan baik dan lancar. Tentunya wabil khusus Provinsi Lampung, karena hari ini yang hadir adalah masyarakat Provinsi Lampung, Pak, ya. Jadi selalu kita dukung dan kita doakan apapun bentuk kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini kita berharap tidak hanya hari ini, mungkin nanti dibuat kegiatan rutin, 1 tahun sekali boleh. Nanti mungkin panitia boleh, 2 tahun ya. Ya kalau bisa 1 tahun, Bu. Hah? Oh gitu ya. Boleh 2 tahun juga. Nah nanti ini kemarin mungkin ini sedikit nih. Sedikit saya sentil panitia. Panitia mestinya kemarin koordinasi ke Pak Camat. Jadi Pak Camat nanti mungkin bisa mengundang Pak Bupati hadir di sini. Ya. Kan kalau Pak Bupati hadir di sini kita lebih terhormat. Walaupun Pak Camat hadir juga terhormat juga ya, kalau misalnya. Mudah-mudahan ya. Candipuro tentunya mohon maaf juga apabila Bapak Ibu hadir di sini, mungkin ada cara penyajian rekan-rekan kami, cara menerima rekan-rekan kami, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai dengan suasana hati Bapak Ibu sekalian. Atas nama masyarakat dan panitia, ini panitia saya atas namain juga nih Pak Pur, ya. Saya mohon maaf juga kalau ada hal yang demikian, ya. Mudah-mudahan hari ini harus kita evaluasi Pak Pur, ya. Untuk ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Dan tadi saya lihat banyak ini kegiatan-kegiatan seni budaya yang ditampilkan. Terima kasih nih Bapak panitia dan seluruh artinya keuskupan ini yang telah juga artinya ini mewariskan budaya kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memang menguri-uri budaya kita, ya. Walaupun hidup di tanah Lampung, tapi budaya Jawa, budaya Bali dan sebagainya itu harus kita kembangkan terus-menerus, ya. Jadi walaupun di tanah Lampung semua budaya yang ada di sini tentunya juga harus sama-sama kita dorong dan kita tingkatkan. Bahkan tentunya Bapak saya berpesan juga tularkan kepada generasi-generasi berikutnya sehingga budaya itu tidak putus pada saat sekarang ini, berlanjut sampai kepada anak cucu kita.